Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sofian dari Teknik Elektro 18 dengan NIM 2211181086. Di sini saya akan mereview kembali materi terakhir yang telah diberikan oleh dosen saya tentang broadband network atau sering juga disebut dengan jaringan pita lebar. Broadband network ini merupakan pelayanan telekomunikasi yang membutuhkan kanal transmisi lebih dari 2 Mbps atau jaringan digital ini dapat melayani jaringan apa saja. Contohnya seperti video phone, jasa data kecepatan tinggi dan lain-lain. Mengapa sih harus broadband? Karena adanya era konvergensi atau digitalisasi. Kemudian hardware-nya itu bisa digunakan untuk komputer dan aplikasi. Selain itu juga efisiensi dari bandwidth-nya itu seperti untuk suara, data, gambar, dan video. Teknologi akses broadband ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada wireline broadband access, yang kedua wireless broadband access. Untuk wireline broadband access ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada XDSL, yang kedua ada FTTX. Kemudian untuk wireless broadband access ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada wireless LAN, kemudian yang kedua itu ada WiMAX. Yang pertama itu saya akan bahas tentang XDSL atau X tipe digital subscriber line. Telekomunikasi yang mengoptimalisasikan saluran telepon ini menjadi saluran digital kecepatan tinggi. Kemudian XDSL ini memungkinkan terjadinya komunikasi data voice secara bersamaan. Ya, yang selanjutnya itu ADSL. ADSL ini adalah telekomunikasi akses yang memungkinkan terjadinya komunikasi data, voice dan video secara bersamaan. Untuk hardware ADSL itu ada modem ADSL, kemudian ada DSL AM, ada juga ATM atau IP switch dan lain-lain. Konfigurasi jaringan ADSL ini dari residental itu ke sentral PSTN itu untuk yang diinginkannya telepon. Jika yang diinginkannya internet dari residental itu ke ISP, jika yang diinginkan itu internet. Kemudian untuk kelebihan ADSL ini, yang pertama satu channel bisa untuk 2 jenis transmisi. Kemudian konsekuensi ke internetnya itu lebih cepat dibandingkan dengan modem analog. Yang selanjutnya itu bagaimana voice dan data ditransmisikan secara bersamaan. Upstreamnya itu adanya beberapa sinyal carrier dan data dan voice itu dikirimkan secara bersamaan dalam satu saluran yang dibagi untuk beberapa sinyal carrier. Begitupun downstream 140 sampai 1104 kHz. Modulasinya itu disebut dengan discrete multitone. Kemudian untuk selanjutnya itu ada FTTX. FTTX ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada fiber to the building atau bisa disebut dengan FTTB. Yang kedua itu ada fiber to the curb atau bisa disingkat dengan FTTC. Kemudian yang ketiga ada fiber to the home
atau bisa disingkat dengan FTTH. Kemudian untuk yang terakhir ini yaitu hybrid system atau bisa juga disebut dengan HFC. Misal konfigurasinya itu FTTC diawali DCO, kemudian menggunakan fiber optik. Kemudian untuk konfigurasi FTTH, CO itu masuk ke lokal CP, kemudian masuk ke network AP, dan terakhir masuk ke rumah-rumah. Yang selanjutnya itu FTTH. FTTH ini dari NAP terhubung ke rumah-rumah menggunakan fiber optik. Kedalamannya itu dari kendalanya itu cukup mahal pada instalasinya. Untuk HFC untuk HFC konfigurasinya itu hampir sama dengan FTTC, namun tidak menggunakan remote terminal tapi node. Kemudian yang terakhir itu HFC. HFC ini adanya operator yang digunakan pada TV kabel. Kemudian untuk selanjutnya itu wireless LAN. Wireless LAN ini menggunakan gelombang radio sebagai komunikasinya. Selain itu juga wireless LAN ini pada umumnya diimplementasikan sebagai jaringan extension. Wireless LAN ini juga menggunakan frekuensi ISM atau bisa disebut industrial, scientific, dan medical. Untuk konfigurasi WLAN ini ADHOHC ini dari satu stasiun ke stasiun lain itu bisa langsung terhubung. Kemudian untuk client servernya itu dari satu stasiun ke stasiun lain itu harus melalui access point. Kemudian untuk arsitektur WLAN itu sendiri, user A ke B itu menggunakan access point. Kemudian jika user A ke C itu menggunakan router. Kelebihan dari wireless LAN ini dibanding wired LAN, yang pertama itu dapat digunakan secara langsung. Kemudian fleksibel. Kemudian dari kecepatan instalasinya juga, dan yang terakhir itu biayanya juga lebih murah. Hotspot atau public wireless LAN. Hotspot ini hanya digunakan untuk indoor. Kemudian menggunakan teknologi Wi-Fi. Speednya itu dari 11 Mbps sampai dengan 54 Mbps. Diinstal di tempat ramai seperti restoran, hotel, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya itu WiMAX atau Worldwide Interoperability for Microwave Access. Ini teknologi WiMAX ini adalah teknologi broadband yang menggunakan standar IEEE 802.16, dikembangkan oleh forum WiMAX itu sendiri. Kemudian untuk bitrate-nya itu 20 Mbps, jaraknya itu sampai 50 km. Kelebihan dari WiMAX ini mendukung triple play, Wi-Fi, dan mobile backhauling dalam satu infrastruktur. Kemudian kapasitas dengan kecepatan dan data yang cepat, sudah menggunakan 4G,
dan kecepatan data yang sangat cepat. Untuk selanjutnya itu pengembangan dari WiMAX, ada high performing, kemudian ada flexible install, mobile, biayanya juga murah. Yang selanjutnya opsi frekuensi dari WiMAX itu yaitu 2,3 GHz band hingga 5,8 GHz band. Studinya untuk di Indonesia 2,3 GHz itu digunakan untuk mobile, sedangkan 3,3 itu digunakan untuk for fixed. Yang selanjutnya itu arsitektur WiMAX di daerah permukiman. Terhubung hanya menggunakan satu base yang menggunakan antena yang nantinya itu terhubung ke internet atau PSTN. Yang selanjutnya itu arsitektur WiMAX pada kampus. Base stationnya itu menyatu dengan gedung dan biasanya mengcover 3 area. Kemudian untuk arsitektur di lepas pantai biasanya itu digunakan untuk komunikasi pengeboran minyak. Kemudian untuk arsitektur keamanan umum, sentralnya itu ada di satu gedung, lalu terhubung ke ambulan, polisi, dan lain-lain. Arsitektur untuk private network, contohnya pada seluler black hole. Kemudian untuk arsitektur untuk public network, dari satu base station itu dapat digunakan untuk fasilitas umum. Kemudian yang selanjutnya perbandingan 2G atau 3G dengan Wi-Fi dan juga WiMAX. Untuk 3G, untuk 2G atau 3G itu sendiri, yang pertama full mobility, kemudian yang kedua itu security, dan yang ketiga ada QoS. Kemudian untuk WiFi, WiFi itu yang pertama network simplicity, kemudian broadband. Kemudian untuk yang terakhir itu PMAX. PMAX itu mengcover semua parameter ditambah ukuran converge. Mungkin sekian materi yang bisa saya tangkap untuk materi terakhir yang diberikan dosen saya ini. Mohon maaf bila banyak salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.